Salam sejahtera Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang kita boleh berjumpa pada saat ini dalam acara Morning Call GPIB. Bersama saya Pendeta Berilos Pangabian, Ketua Majelis Jemaat GPIB Efata Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hosea pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 dan 14 akan kita baca dan renungkan bersama. Hosea pasal 2 ayat 13 dan 14. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan hingga sampai saat ini. Dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunan kuasa Roh-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami akan memberikan kami kemampuan untuk dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki, lalu kami mampu menyatakannya di tengah hidup kesetiaan kami kepada-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkan. Amin. Hosea pasalnya yang kedua, ayat 13 dan yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Sampai demikian jauh firman Tuhan untuk kita, yang berbahagia kita yang membaca dan melakukannya di tengah kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam satu kesempatan saya dipercaya untuk mendampingi orang muda yang mempunyai keterbatasan. Dia seorang tunawicara. Orang muda ini kenapa harus saya dampingi? Karena ketika masih hebohnya bom bunuh diri, ada orang muda ini masuk ke salah satu gereja dan dia masuk dalam ibadah gereja sore. Sebelum dia ke gereja, dia habis melakukan aktivitas sebagai mahasiswa. Tentu karena dalam ibadah sore, dia merasa sudah perutnya kosong atau lapar, dia pegang-pegang perutnya. Dia pegang perutnya menahan lapar. Namun ada orang yang melihat dia dan mencurigai karena anak muda ini jarang atau tidak pernah dilihat oleh bapak yang melihat anak muda ini. Lalu kemudian bapak ini menyampaikan kepada tim yang ada untuk bagaimana melakukan tindakan terhadap orang muda ini. Tapi ternyata tidak didapatkan apa-apa memang terhadap orang muda ini. Orang muda ini masih satu gereja, dengan pengertian dia juga berasal dari gereja yang sama, dari di mana dia beribadah pada saat itu. Orang tuanya di provinsi yang berbeda menjadi sangat marah, kecewa karena anaknya dituduh, diperlakukan, bahkan viral menjadi salah satu oknum yang membawa bom. Tentu kecewa, marah, dan mungkin bisa melampiaskannya. Maka bagaimana pihak gereja, pihak kepolisian bisa mempertemukan mereka atau orang-orang yang mencurigai juga dengan orang tua atau pihak kampus. Nah, sebelum berjumpa dengan orang tuanya di kemudian hari, maka berkumpullah kami juga dari pihak kepolisian. Maka dari pihak kepolisian berusaha untuk mengatakan kita bawa dalam situasi yang tenang, kita bawa dalam situasi yang damai. Jangan membangkitkan emosi dari orang tuanya,
Jangan membuat orang tuanya semakin marah. Ketika ditanya oleh salah satu bagaimana caranya, maka sang ibu polisi ini menyampaikan bisa diusap-usap bagian belakang dari badannya. Supaya ketika emosi itu keluar, dia bisa dengan dikendalikan dengan cara mengusapnya. Tentu, kata ibu polisi, harus dengan yang sejenis, jangan yang berlawanan sehingga bisa bertafsiran yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada cara untuk kita bisa menenangkan orang yang mempunyai emosi, kemarahan, atau kekecewaan yang sangat besar dengan sentuhan fisik yang terjadi. Tapi apakah cukup dengan sentuhan fisik? Tidak. Kita juga harus menyentuh hatinya, kita juga harus bisa berdialog dengan baik agar orang yang sedang mengalami kekecewaan atau kemarahan bisa mengalami keredahan atau meredahkan kemarahannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tapi bagaimana cara orang yang mengalami kekecewaan atau sakit hati itu bisa mengendalikan dirinya? Kalau tadi kan kita menenangkan orang yang kecewa, tapi bagaimana kalau kita yang dikecewakan atau kita yang mengalami sakit hati? Tentu kita akan berkata, ya saya akan membalas dia, saya akan membuat dia juga sakit hati atau kecewa dengan hal yang saya buat. Hari ini kita membaca firman Tuhan dari Hosea pasal 2, khususnya dalam ayat 13 dan 14. Hosea dan Gomer adalah keluarga yang menjadi gambaran hubungan Allah dengan Israel. Gomer, istri Hosea, adalah perempuan dalam kategori tanda petik atau apapun, sundal atau dengan pengertian pelacur. Maka ketika Hosea mempersunting dia, tentu Hosea sudah tahu karakter ini. Namun Hosea tetap mengasihinya dan dia tetap setia dengan Gomer. Tapi bagaimana dengan Gomer? Gomer sekalipun sudah dipersunting atau menikah dengan Hosea, tapi kenyataannya dia menjadi perempuan yang tetap mengikuti keinginannya, berperilaku menyimpang atau menyukai laki-laki lain atau kekasih-kekasih lain. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi gambaran hubungan Allah dengan Israel. Allah dalam satu sisi adalah Allah yang memilih umat Israel, Allah yang mengasihi umat Israel, dan Allah yang memelihara kehidupan umat Israel. Lalu mengapa Allah menjadi marah, menjadi kecewa, menjadi sangat tidak suka dengan umat yang dipilihnya ini? Israel adalah umat pilihan Allah. Tapi kehidupan umat Israel seringkali menunjukkan kehidupan yang tidak menghormati atau menghargai Allah sebagai Allah yang sudah memilih mereka, Allah yang mengasihi mereka. Umat Israel terus membuat sakit hati Allah, membuat Allah kecewa dan marah. Israel mudah jatuh dalam dosa, terjebak dengan keinginan-keinginan daging, mengikuti atau menyembah Allah-Allah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar kehidupan umat Israel. Tentu hal ini membuat Allah menjadi kecewa karena Israel membelakangi Allah, karena Israel tidak lagi setia kepada Allah. Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu Saudara, tentu dalam hal ini Allah menjadi kecewa, Allah marah, dan Allah menghukum umat Israel. Bahkan dalam pasal 1 ayatnya yang ke-9, Allah menyatakan demikian. Sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Kalau sampai titik itu terjadi,
maka selesailah sudah. Israel tidak lagi menjadi umat pilihan Allah. Israel menjadi bangsa-bangsa yang sama dengan umat lainnya di muka bumi. Allah hanya mengingatkan, Allah hanya menghukum Israel, tapi Allah tidak pernah mempunyai maksud untuk meniadakan atau membinasakan Israel. Bapak Ibu Saudara, dalam pasal 2 kita memperhatikan bagaimana sesungguhnya Israel sudah ditolak oleh Allah. Tapi Allah tadi saya katakan tidak membiarkan Israel binasa. Allah sangat kecewa, Allah sangat sakit hati terhadap Israel, tapi Allah tidak melampiaskan sakit hatinya itu dengan perbuatan membinasakan. Mengapa sampai seperti itu? Karena yang harus diingat, Allah Israel adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Karena itulah Allah tidak membinasakan Israel. Kita lihat dalam bacaan kita bahwa justru sebaliknya, ketika Allah mengalami masa kecewa, Allah mengalami sakit hati, Dia mampu mengontrol diri, mampu mengambil kendali untuk tidak terus dalam amarah yang berkepanjangan, tapi mencari cara bagaimana agar umat Israel itu kembali dalam kehidupan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Maka Allah yang maha kuasa mau merendahkan hati, Allah yang maha pengasih terus melakukan pendekatan dengan cara berdialog dengan umatnya. Allah menghampiri manusia atau umat Israel. Maka dikatakan di sini, dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulut Allah untuk menyakiti hati Israel, mengancam Israel, atau menyatakan hukuman-hukuman atas Israel. Allah tahu bahwa Israel sudah tentu akan terus menjadi umat yang dikasihinya. Karena itu, membenci terus-menerus tidak akan menyelesaikan persoalan. Allah membuat rancangan untuk melakukan dialog atau diskusi dengan umat. Tujuannya bukan untuk mencari pembenaran semata, tujuannya bukan untuk supaya Israel terpojokkan, tapi tujuannya untuk membawa kesejukan hati bagi umat yang sudah berdosa itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah mengambil inisiatif. Allah merancangkan dialog untuk merangkul kembali umat Israel, untuk membawa umat Israel dalam pemulihan dan kembali menjadi umat yang disayanginya. Bayangkan, kecewa, sakit hati diganti oleh Allah dengan dialog yang membawa kesejukan hati, ketenangan hati, dan hidup dalam damai. Bacaan-bacaan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kita diperhadapkan dengan bagaimana Allah ketika membuka dialog, membuka ruang untuk berdialog dengan umatnya, itu membawa hasil pertobatan. Dan pertobatan akan membawa hasil kepada kehidupan yang sukacita, hubungan yang damai antara Allah dengan umat Israel. Maka dalam ayat 14 dikatakan, maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Kondisinya bukan balik ke masa lalu ketika Israel mengecewakan Allah, berpaling dari Allah, tapi kondisinya adalah ketika umat Israel pertama kali keluar dari tanah Mesir, di mana mereka merasakan tuntunan Allah, mereka sangat meyakini Allah menolong dan mengalami kemenangan-kemenangan ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, Allah membuka ruang dialog terhadap umatnya. Jadi, jangan biarkan ruang itu tetap kosong. Isilah ruang dialog kita dengan Allah. Dan biarlah Allah yang memberikan ketenangan hati ketika kita melakukan dialog dengan Allah. Ingat, dialog dengan Allah bukan monolog. Dialog berarti terjadi percakapan,
terjadi komunikasi timbal balik antara Allah dengan manusia. Karena itu, kita jangan hanya melulu mau didengar oleh Allah, tapi kita harus membuka ruang, mendengar tuntunan dan kasih sayang Allah, bimbingan Allah, bahkan berkat yang Allah sediakan. Ingat, jangan hanya berdoa yang menyatakan ungkapan hati kita, tapi berikan ruang untuk Allah menyatakan diri, memperhatikan kita, dan menyayangi kita. Jadilah orang-orang yang membuka dialog dengan Allah dan juga dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kalau kami boleh diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu ketika kami seringkali berbuat salah, dosa. Kami membiarkan itu dan kami tidak membuka komunikasi dengan Tuhan, dan kami hanya memohon pertolongan-pertolongan Tuhan ketika kami membutuhkannya. Melalui firman-Mu, kami diantar untuk mengisi ruang dialog yang Tuhan sediakan, agar apa yang kami gumuli, agar apa yang kami khawatirkan bisa didiskusikan dengan Tuhan, dan pada akhirnya kami mendapatkan ketenangan hati ketika berdiskusi atau berdialog dengan-Mu. Bimbing kami Tuhan, dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, agar kami dipeliharakan oleh kasih sayang Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas, selamat melanjutkan karya yang Tuhan percayakan. Tetap menjaga diri dengan mengikuti protokol kesehatan untuk menghindari pandemi COVID-19, dan teruslah memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui kehidupan bersama dengan gereja dan juga dengan bangsa dan negara. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.